Problem bangsa begitu banyak di Republik ini, dari soal ekonomi, politik, kebudayaan, dan berbagai persoalan lain termasuk pendidikan. Salah satu problem menarik di Republik ini adalah soal fenomena kelas menengah. Kelas menengah ngehe. Ini tadi dibilang kelas menengah ngehe. Jadi ada gaya gitu ya. Maksudnya kemana ini? Kelas menengah ngehe adalah problem yang ada di Republik ini. Nah, pertanyaannya adalah sebetulnya secara definitif kelas menengah ngehe itu apa? Kalau saya boleh membuat satu perspektif, kelas menengah itu kan cirinya adalah dia berada pada posisi middle, makanya sering disebut juga sebagai middle class. Di antaranya karena faktor ekonomi misalnya. Mereka memiliki daya beli yang tinggi, mereka memiliki kemampuan ekonomi yang baik, mereka juga tingkat pendidikannya tinggi, tetapi mereka miskin kepedulian kepada problem-problem sosial. Mereka miskin kepedulian pada isu-isu yang mengena orang-orang banyak. Mereka juga miskin kepedulian pada problem kalangan-kalangan miskin dan berbagai isu. Jadi mereka memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi tapi tidak peduli pada problem demokrasi misalnya dan lain-lain. Malam ini kita ngobrol bersama kawan-kawan. Ini middle class sih sebetulnya mereka. Ini kelas menengah. Nah, kan kalau kategori kelas menengah itu pendidikan tinggi, ini pendidikan tinggi semua nih. Kita kelas menengah bawah. Kelas menengah bawah gitu ya. Intipnya kelas menengah lagi. Jadi kelas menengah itu ternyata ada beberapa kelas. Oh iya, ada kategorinya. Oke. Karena kita ini kan kategori sedikit sebetulnya. Saking sedikit miskin gitu. Iya. Saking sedikit langsung miskin. Jadi sebetulnya kelas menengah yang rawan ya. Ya. Betul. Ini gimana Bung Danar? Melihat ada orang-orang yang secara finansial dia memiliki daya beli yang tinggi, cukuplah secara finansial. Tapi mereka nggak peduli dengan problem bangsa misalnya. Ya sebetulnya kan ini diskusi panjang kita ya, di masa-masa kuliah dulu. Dan menurut gue sih salah satu bukti bahwa pendidikan kita tidak berhasil membangun karakter. Karena kalau tadi Bung Ubed bilang bahwa misalnya kalau kita lihat sejarah peradaban Eropa Barat nyambung kan antara zaman tuan tanah, kerajaan sampai munculnya kaum modal dan kelompok menengah baru yang terdidik, itu kan sebetulnya ada kesenambungan. Nah di kita itu kan enggak. Jadi secara edukasi kelompok-kelompok ini bisa sekolah di sekolah yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok sosial lainnya, tapi secara intelektual nggak berkembang. Nah itu yang menurut saya salah satu sebab pendidikan yang dimasukinya atau dinyamnya itu tidak melahirkan kesadaran. Jadi itu Robert lebih paham lah bagaimana konsep pendidikan yang membebaskan kan, yang mencerdaskan, yang kemudian membuat seseorang punya karakter lebih. Tentu dengan karakter itu salah satunya adalah kepedulian sosial. Nah kalau di kita ini kan fenomenanya kebalik. Jadi semakin kaya orang, tentu tidak semua ya, ada juga sih orang-orang kaya yang punya kepedulian, tapi ini berbeda lumayan sedikit ya. Fenomena ini gampang kok kita temuin di jalan raya, terutama di Jakarta misalnya. Orang-orang punya mobil harganya di atas 500 juta, mereka pakai strobo, mereka pakai sirine, mereka membeli plat-plat pejabat khusus ya. Justru minta diistimewakan. Jadi itu fenomena yang kalau mau kita lihat di sosial media itu banyak lah kita bisa lihat. Jadi ya menurut itu sih. Ya, benar meyakini bahwa suatu problem yang menyebabkan kelas menengah ini menjadi ngehe karena konsumsi pendidikan yang mereka lalui. Artinya pendidikan tidak mampu membebaskan pikiran mereka, tidak mampu melahirkan pikiran-pikiran kritis. Mungkin kalau Ajat gimana sebagai bagian dari kelas menengah ini gue mau kasih tahu ngehenya dulu nih ya. Iya. Ngehe itu kan ungkapan dari orang Betawi mengungkapkan kekesalannya kan.
ngehe lu kan Ngehe gitu. lu. Ngehe lu. Kalau dulu ini mandi rodok mandi. Namanya Iya. kurang ajar lu, mandi kipe lu kan gitu. Ngehe lu mengungkapkan kekesalan. Iya. Jadi kalau dari sisi orang yang sebenarnya ini kayak saya melihat orang, ngehe lu, berarti kan saya yang kesal kan Iya. gitu kan. Tapi kalau dari sisi si orang yang Yang jadi objek. yang jadi objek gitu kan. Itu sebenarnya dia tidak ngehe. Tidak merasa ngehe. Yes, paling tidak merasa ngehe gitu. Oh, oke. Yang mau saya sampaikan bahwa kelas menengah, mau kelas bawah, mau kelas atas, ngehe gitu loh. Artinya perilaku ngehe itu tidak hanya milik kelas menengah. Yes, Bisa juga terjadi pada atas bawah termasuk intelektual. Iya. Termasuk kita berarti ya. Ya kita ngehe sekarang gitu. Yang lo emang ya. Nah itu, cuman kan kita sekarang melihat dari posisi kita berada di mana. Gitu kan. Oke. Ketika kita bicara orang tersebut ngehe, berarti saya melihat seseorang misalkan kelas menengah atau udah punya kecerdasan tinggi, kayak gitu, mempergunakan kecerdasannya untuk bekerja, mendapatkan sesuatu kan gitu kan. Terus dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk orang kelas bawah kan gitu kan. Nah itu yang dinamakan ngehe. Iya. Kan gitu kan, lu gimana sih lu punya duit, ya kan, di sebelah lu orang lapar kan gitu kan, Lu cuek. lu di mana gitu loh, hati nurani lu kan gitu kan. Jadi gue bilang lu ngehe gitu loh. Sama seperti halnya intelektual yang suka bilang mengungkapkan kekesalannya sama misalkan ada ke pemerintah misalkan gitu kan. Itu kalau menurut gue itu intelektual ngehe. Gitu loh, intelektual ngehe. Misalkan ada sebuah organisasi pemerintah begini, itu ngehe. Gitu. Meskipun kritik. Beda loh, Oh. antara kritik dengan dia ngomel kan gitu kan. Ngomel. Ah, Oke. Oh, tadi menyebutnya maki-maki ya. yes, Iya. gitu loh. Jadi Dia terdidik, tetapi narasinya ya tidak terdidik lah ya. Bahkan, Betul. tidak beradab lah. Iya. Di perilaku semacam itu juga bisa disebut sebagai ngehe. yes. Jadi gitu, ngehe Om. bukan hanya tidak peduli pada persoalan besar, tapi juga narasi yang menunjukkan kelas yang tidak beradab lah kira-kira gitu. Iya, kayak anjay. Anjay. Ya, mirip-mirip anjay. Oke. Kelas menengah anjay. Kelas menengah anjay lo. Kalau Oke. kalau begitu berarti lo definitif lo fix ngehe ya. Iya. gitu. Karena setiap hari keluar dari mulut lo sampah. Kaum intelektual berbahaya. Saya kira kalau ada akademisi yang punya narasi tinggi tiba-tiba tidak memiliki argumen yang kokoh mengkritik kekuasaan tapi tanpa basis data, itu juga ngehe. Iya. Bung, Saya sepakat dengan istilah yang kita kenal hampir menjelang 6 tahun ini ya. Terlepas dari para pro dan kontra, orang-orang yang mendukung atau tidak mendukung rezim yang ada saat ini dengan bisa dikatakan idiom ya, revolusi mental. Ini hal yang sangat menarik bahwa seabrek problematika masyarakat dan bangsa kita ini muaranya pasti berkaitan tentang mentalitas. Saya tertarik dengan perkataannya sepupunya Nabi Muhammad SAW, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau berusaha memperkenalkan kata-kata bijak ini bukan saja kepada orang yang menganut Islam, tetapi juga siapapun mereka yang memiliki logika, akal sehat dengan perasaan. Beliau berkata bahwa wahai manusia. Jadi kita lihat bahwa penekanan dia tidak berbicara seperti ya ayyuhalladzina Amanu, muslimin atau yes. ya ayyuhalladzina amanu, tetapi tidak dia spesifik pada tidak spesifik tapi untuk semua manusia. secara general. Beliau mengatakan bahwa wahai manusia, perhatikanlah pikiranmu karena hal itu akan melahirkan perkataanmu, dan perhatikanlah perkataanmu karena hal itulah yang melahirkan tindakanmu dan bahkan tindakan orang lain. Dan perhatikanlah tindakanmu karena hal itulah yang akan menjadi kebiasaanmu. Dan sesungguhnya kebiasaanmu itulah yang akan membentuk mentalitasmu. Sesungguhnya mentalitasmu itulah yang menentukan masa depanmu di dunia ataupun di hari kemudian. Hal yang sangat menarik bahwa beliau menjabarkan sedemikian mendetail kepada setiap manusia bahwa suka atau tidak suka kita, setiap manusia
akan terikat dengan hukum kausalitas, sebab dan akibat. Di mana kita berada dan bagaimana tindakan perilaku kita itu akan mempengaruhi atau kita akan terpengaruhi. Jadi saya pikir bahwa perkataan bijak ini memang sangat pantas untuk kita simak, kita pahami sambil kita melepaskan perbedaan-perbedaan apapun itu. Sehingga apa yang kita alami ini berawal daripada mindset kita, paradigma kita. Entah karena mungkin omongan orang atau ada upaya-upaya yang sengaja dalam bentuk propaganda yang menyesatkan, hingga akhirnya terlahir berbagai ucapan kita secara verbal ataupun secara tekstual. Poin penting menarik saya kira, cara berpikir ya. Cara berpikir. Apa yang ada dalam pikiran kita mempengaruhi tindakan, dan tindakan yang terus-menerus membangun semacam kebiasaan. Ya. Dan itu akan terlihat di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau pikirannya keliru, menceng-menceng gitu, otomatis akan mentalitas itulah yang akan kita dapatkan selama ini. Maka saya sepakat gitu. Ya, terlepas bahwa saya mendukung atau tidak mendukungnya ini rezim, tetapi saya pikir bahwa dua kalimat ini betul-betul sangat bermakna untuk menyadarkan kita sebagai bangsa. Revolusi mental. Apa kabar tuh sekarang revolusi mental? Amburadul. Sangat amburadul. Karena di elit bermasalah, di masyarakat juga bermasalah. Ya, salah satu contoh bahwa ya suka atau tidak suka, ya, problem sosiopolitik yang kita alami saat ini, kontribusi terbesar itu kita dapatkan daripada bukan lagi media mainstream, yaitu di mana kita kenal dengan istilah media sosial, yang di mana tidak adanya aturan rambu-rambu. Dan kita bisa melihat bagaimana media sosial menjadi arena kontestasi ngehe. Iya. Saling bertukar ngehe. Jujur saya orang adalah figur sejak tahun 2009 mungkin bisa dikategorikan orang yang paling sering di-banned dan diblokir. Okay. Tetapi di sisi lain, Kenapa? Karena lu ngehe. ya ngehe yang saya katakan relatif. Yang nggak ngehe sama yang ngeblok. Ketika saya mengaplikasikan ide-ide pemikiran saya sedemikian rupa, ada yang berbeda. Ada yang menolak, terus mereka report saya rame-rame dan saya kena blokir atau banned gitu. Ya, jadi ngehe itu juga saya pikir juga sesuatu yang relatif yang perlu kita benahi juga. Ternyata ngehe itu tidak hanya berlaku untuk kelas menengah, tapi juga berlaku untuk lower class, bisa juga untuk upper class. Jadi ngehe ada di kekuasaan, ngehe juga ada di luar kekuasaan Dan di masyarakat. Ini jadi problemnya serius. Sangat serius. Sangat serius. Apalagi ya jujur aja ya, Bang, kita orang semua di sini kelahiran tahun 70-an. Ya. Oh iya. Ada yang tahun 80-an saya pasti bantah. 80-an itu kalau menurut Strauss itu generasi milenial. Generasi milenial. Tapi kita ini masuk dalam generasi emas. Kita bisa menikmati alam Indonesia, permainan yang tanpa berkaitan. Dua situasi yang berbeda lah ya. Tetapi harus perlu saya ingatkan bahwa ada hal yang sangat amat menarik dan sangat mengganggu kita orang semua. Bahwa kita orang pernah mengalami rezim Orde Baru ya, kita belum pernah mengalami rezim Orde Lama. Kita mengalami namanya demokrasi, pesta demokrasi, walaupun ya dalam bentuk under pressure daripada penguasa rezim Orde Baru. Tetapi kalau kita orang mau jujur, kita berempat di sini, bahwa apa yang kita alami pada tahun 2014, pesta demokrasi, pilihan presiden, dan setelah itu berapa waktu baru adanya pemilihan legislatif ya. Setelah 2019 ini disatukan. Entah mungkin karena ada pertimbangan budget ya, supaya tidak menggerogoti kas negara. Tetapi kita mengalami suatu hal yang luar biasa sangat mengganggu. Kita punya hubungan interaksi dengan berbagai kalangan. Karena pilihan politik ya, Dan salah satu yang mengganggu kita adalah identitas politik, identitas yang berbau sara, terlebih-lebih atas nama keyakinan. Ya saya ingin aja sedikit. Artinya politik identitas yang radikal, yang ekstrim itu adalah juga wajah lain dari pemikiran ngehe. Dan akan mencuat daripada wajah kalangan yang biasa dikenal dengan istilah mayoritas. Ini sangat sensitif, Bang. Padahal ya saya jujur ya, saya capek sekali kadang adik kakak saya bersaudara juga ribut tentang masalah ini.
bahwa saya seringkali mengingatkan mereka bahwa salah satu ulama besar, guru daripada para ulama-ulama terdahulu, yakni cucunya Nabi Muhammad dari garisnya Imam Husain, namanya Imam Ja'far Shadiq, mengatakan bahwa jika engkau ingin melihat orang beriman atau orang yang beragama, alim dengan agamanya, bukan engkau melihat dari sejauh mana dia beribadah secara vertikal. Jangan lihat dia dari banyaknya dia berpuasa, sholatnya dia, pergi hajinya dia, dan seabrek hal-hal yang bersifat fundament dalam persoalan usul. Tapi lihatlah bagaimana perlakuan dia, sikap dia terhadap sesama manusia, bukan sesama muslim, sesama manusia. Karena maka beliau juga sebareng dengan perkataannya moyangnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, mengatakan bahwa saudaramu yang bukan seiman adalah saudara dalam kemanusiaan. Ini yang perlu harus kita memperkenalkan. Artinya ada perspektif agama yang mungkin perlu diperbaharui ya, bahwa agama dia mesti membumi, agama mesti mampu melahirkan satu kesetaraan secara sosiologis, sikap-sikap yang egaliter. Saya pikir bukan memperbarui agamanya, kita tidak memiliki kompetensi. Siapapun 270 negara rakyat Indonesia ini tidak punya kelayakan, istilahnya berhak untuk merubah agama itu, tetapi bagaimana merubah mindset kita dalam beragama. Karena saya yakin bahwa setiap agama itu mengajarkan nilai-nilai. Ini kita lari-lari ke agama. Enggak, ada nyambungnya ya atau tidaknya. Itu kurang ini ya, apa namanya? Bukan kurang, tapi gue sependapat apa yang disampaikan abang kita ini. Tapi dalam perspektif kita bersosialisasi, semua di dunia ini, kalau kita tarik garis lurus ke agama, akan sulit kita untuk menerapkan, kita untuk berhadapan dengan orang realitas yang ada di tengah-tengah. Karena ada standar banget ya, hablum minallah Allah itu kan, ya udahlah gitu lah. Ya, standar kalau buat gua gitu kan, itu kan pengetahuan umum lah kan gitu kan. Nah, kita berpikir sesama manusianya. Nah, ketika kita berpikir sesama manusia, kita bicara ngehe, itu tergantung kita di mana kita berada. Bayangkan kalau kita naik bis, terus lihat mobil sebelah ada suara anjingnya, itu ngehe loh, ya kan? Tapi ketika kita di dalam mobil itu, ngehe nih bis nih. Itu sebetulnya ya gue setuju. Ya. Artinya ada perspektif. Ada perspektif, Ya, gitu. benar, tapi gini, dalam konteks kehidupan berbangsa itu ada nilai standar misalnya yang disepakati bersama. Misalnya gini, orang yang punya mobil di atas 500 juta misalnya, itu kan sudah termasuk mobil mewah. Yes. Tapi berapa orang yang nyetir mobil mewah itu punya kesadaran bahwa jalan raya itu adalah jalan milik bersama. Ya. Disitulah kemudian norma-norma di jalan raya harus kita patuhi bersama, bukan karena buat takut polisi, tapi karena kita sadar bahwa di situ ada mobil besar, ada mobil menengah, ada mobil kecil, ada sepeda motor. Nah, artinya semua pengguna jalan, nggak hanya yang punya mobil mewah, tapi juga yang pengguna sepeda motor, harus punya kesadaran yang sama. Nah, dari mana itu diperoleh? Ya, pertama pasti dari sekolah formal, dari lingkungan sosial. Nah, lingkungan pendukung ini yang menurut gua nggak ada sekarang. Relasi tukar menukar kengehean di sosial media gitu ya tadi Sabi bilang gitu loh. Ruang dialog seperti itu nggak ada. Dan narasi dari literasi agama, narasi kelas menengah itu kan sebenarnya adalah narasi kritis kepada mereka yang memiliki kemewahan, tapi mereka tidak peduli pada problem-problem sesama. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa di lapisan masyarakat fenomena kelas menengah ini, kita bisa lihat ini juga bisa jadi karena faktor pemahaman pada satu isu, mereka miskin informasi atau mereka malas menerima pikiran yang berbeda. Kan bisa gini, Bet, lo di sekolah ngapain aja? Oke. Ya kan? Kalau misalnya kita coba cek di Twitter misalnya atau sosial media yang lain, itu yang ngeluarin statement nggak bermutu itu juga banyak, yang S2, S3,
Sekolahnya bukan hanya di Indonesia, mereka sekolah di luar negeri. Artinya kengehean itu bisa jadi juga ada faktor kepentingan. Iya. Ya, pasti. Kepentingan yang itu pasti. Oke. Itu pasti. Tapi kan gini, kalau kita lagi-lagi kepentingan itu kan nature ya, alami. Kita semua masing-masing punya kepentingan. Tapi ketika punya kesadaran, pada taraf tertentu kita menyadari bahwa oh iya ini kepentingan bersama. Kita kemudian mau berbagi, punya satu standar yang sama. Oh ini konsensus. Ini nggak boleh gue egois hanya untuk kepentingan gue dan kelompok gue. Enggak, ini kita satu rumah loh. Ini kita bangsa loh. Oke, mari kita reduksi sedikit kepentingan kita atas nama kepentingan lebih besar, kan itu sebetulnya. Betul. Jadi ada area privat, Ya. ada area publik. Yes. Nah, sifat-sifat ngehe itu karena dia terlalu egois, mementingkan kepentingan privatnya, tapi dia tidak peduli pada kepentingan publik. Hidup bernegara adalah masuk pada arena kepentingan bersama, Iya. itu kepentingan publik. Jadi kalau kemudian terlalu banyak manusia-manusia ngehe, saya kira itu problem serius bagaimana bangsa ini bisa maju. Kalau kemudian orang tanpa peduli pada persoalan sesama, Betul. Iya. soal kemiskinan, Betul. soal lingkungan, soal demokrasi, soal keadilan. Saya kira itu soal publik kan, Betul. soal publik yang harus respon kita. Benar. Karena korbannya ketika persoalan publik kita biarkan, korbannya rakyat banyak, dan korbannya adalah masa depan republik yang Betul. yang dipertaruhkan kan. Menurut gue gini ya, dalam konteks proses belajar mengajar, belajar ajar dalam pendidikan formal sekarang, itu pertanyaan kritis yang harus dilontarkan kepada keluarga-keluarga kelas menengah baru, artinya yang memang anaknya baru SD SMP. Rata-rata kan punya kecenderungan memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang quote-unquote mahal. Elit. Ya elit lah, tidak di sekolah negeri. Nah tapi kan pertanyaan kritisnya, apakah dengan mengeluarkan biaya yang lebih kita mengantarkan anak kita punya karakter yang lebih baik? Oke. Jangan-jangan sudah membayar lebih, kita membunuh karakter anak kita sendiri. Bung Danar sangat meyakini bahwa ada problem di dunia pendidikan kita yang kemudian misalnya tidak menumbuhkan tradisi kritis. Padahal satu keterampilan penting di dalam situasi sekarang, apa yang kemudian disebut dengan higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi, di dalamnya itu tradisi kritis, tradisi analitis, Ya. dan semacam itu mesti tumbuh kan di perguruan berpikir tinggi merdeka, misalnya. mesti. Berpikir merdeka itu harusnya tumbuh di dunia pendidikan, sehingga melahirkan orang-orang yang memiliki kesadaran terhadap problem, responsif terhadap problem. Dan itu kan orang bisa peduli pada sesama karena dia pikirannya bekerja. Nah, pikiran bekerja itu dikonstruksi oleh habitus pendidikan kan. Iya. Jadi kalau saya kira ini PR buat Mas Nadiem ya. Ya, sebetulnya juga PR buat kita semua. PR buat kita semua. Termasuk Ubed kan yang Oke. yang dosen gitu. Pasti dirimu juga melihat pergeseran ya, bagaimana peran orang tua dalam hal ini ayah dan ibu mengintervensi dalam tanda petik ketika anak masuk ke dunia pendidikan. Dalam hal ini pendidikan tinggi ya. Zaman kita dulu ya, ketika kita lapor ke orang tua, dihukum sama guru ditambahin. Iya, Kau iya, pasti benar, salah. Iya, Iya kan? Kau ada masalah di sekolah. Artinya tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang memiliki critical thinking itu bukan hanya tanggung jawab dunia pendidikan, tapi juga tanggung jawab semua kita. Betul. Dan pengalaman saya di kampus itu memang tidak semua akademisi memiliki pemikiran yang merdeka. Ya. Dan itu juga PR tersendiri ya. Ya. Ketika saya misalnya membebaskan pikiran mahasiswa, membangun tradisi kritis yang bahkan orang melihat ini terlalu radikal misalnya, itu ada saja misalnya kelompok-kelompok akademisi yang lain yang menolak sikap-sikap kritis, dan itu dalam terminologi kita bisa disebut sebagai akademisi ngehe. Iya. Intelektual ngehe. Intelektual ngehe. Saya ada sedikit sesuatu yang mengganjal saya punya benak selama ini, lama banget ya. Ini juga pasti ada kaitannya juga dengan ngehe gitu, bahwa agak sedikit melenceng dalam topik kita yang berbicara tentang persoalan kebangsaan kita. Kita tahu John F. Kennedy, seorang yang fenomenal dan bisa dianggap oleh kalangan bangsa Amerika sebagai salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh United States of America. Dia menjabat
dengan persoalan yang begitu sadar yang dialami oleh negara Amerika dengan berbagai isu-isu, contohnya isu rasial dengan adanya perang dingin antara blok barat dan blok timur, dan bagaimana dia harus mendapatkan mandat amanah yang juga harus berurusan dengan berbagai kepentingan Amerika di berbagai kawasan. Pada saat itu dia salah satu PR terbesar dia adalah bagaimana untuk bisa dia merebut menaklukkan seorang Soekarno, bapak pendiri bangsa kita yang begitu sangat vokal dan sempat menggetarkan dunia dengan idenya dia, yakni non-blok, berhasil melakukan KTT di Bandung pada waktu itu. Itu cukup mempengaruhi. Dia mengambil satu sikap yang luar biasa untuk lebih mendinginkan perseteruan dua blok ini. Lantas ada satu kalimat dia yang mungkin saya berpikir bahwa jangan-jangan kalimat itulah yang akhirnya mengakhiri hidupnya, karena perkataan dia yang sangat istilahnya legendaris banget, yaitu bahwa jangan pernah berkata apa yang telah diberikan negara kepadamu, tetapi bertanyalah kepada dirimu apa yang diberikan kita, kontribusi kita terhadap negara. Hemat pikir saya bahwa apa yang dia lontarkan, bahwa ini adalah ide-ide yang selalu diidentifikasi pada pemahaman sosialisme. Padahal kita tahu bahwa negara superpower ini dia identik dengan kapitalisme, sekulerisme, dan liberalisme. Oleh karena itu, John F. Kennedy dekat dengan Keynesian sih. Keynesian. Jadi John Maynard Keynes itu kan untuk gagasan bahwa negara mesti intervensi pada keadilan sosial. Dan itu bertentangan memang dengan kelompok-kelompok liberalisme di Amerika. Jadi boleh jadi mungkin ya segmen masyarakat, ya taruhlah masyarakat grassroots atau masyarakat proletar proletar lebih pro sama John F. Kennedy. Ya, dia mengatakan oke, tapi boleh jadi ini gimana sih? Kita udah berikan segala sesuatu kepada negara, tapi mana negara memberikan kepada kami? Gitu. Terus pihak lainnya lagi yang menengah ke atas atau bisa jadi kalangan yang jauh lebih tinggi lagi yang kita kenal dengan istilah elit global yang mengontrol perkataan dia ini sangat berbahaya. So saya hemat pikiran saya bahwa Pancasila yang merupakan falsafah pedoman, dan itu adalah produk dari kelas menengah di masa itu ya, Pancasila itu kan sebetulnya. Saya pikir bahwa jikalau saya pernah berangkat studi banding ke Iran, bahwa saya mendapatkan kabar-kabar bahwa Pancasila ini sampai pada tingkatan mereka mempelajarinya di Iran sana dalam bentuk filsafat. Itu tidak hanya di Iran sih, di Prancis, di beberapa negara, bahkan Kuba kalau tidak salah gitu. Bahwa ini yang menjadi suatu ironi, di negara kita lain orang dibahas, dihargai. Tapi di Republik di Republik kita aja ada yang nggak hafal itu. Ada yang nggak hafal. Jadi Pancasila di sini. Pancasila. Saya sedikit boleh cerita sedikit anekdot. Oke. Sedikit anekdot. Jadi ada satu cerita di Papua. Ini ada pejabat. Cerita mob. Jadi Papuanya ngetop. Jadi ketika pejabat ini diminta untuk membaca Pancasila tanpa teks, dan dia dengan semangatnya dia mengatakan 1. Pancasila, 2. Ketuhanan yang Maha Esa, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Persatuan Indonesia. Pada ucapan ini dia sudah agak sedikit muncul kesadaran dia bahwa salah. Dia agak berpikir, dia tanya, saudara sekalian, saya minta maaf, saya mau tanya ini Pancasila sebenarnya ada 5 kali 6. Dia katakan sila 4 ini sudah persatuan Indonesia, padahal masih ada lagi dua sila. Artinya bahwa realita yang ada, banyak orang tidak tahu, banyak orang tidak memahami tentang urutan Pancasila yang merupakan falsafah pedoman bangsa kita. Tapi ada juga yang lebih kritis, Pancasila dirubah, yang ketuhanan yang Maha Esa berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Ada salah Jadi Pancasila keuangan yang Maha Kuasa. Tapi poin menarik saya kira bahwa dalam sejarah peradaban, kelas menengah selalu menjadi aktor penting dari perubahan. Dan Republik ini juga hadir. Kelas menengahnya nggak ngehe ya? Ya, tentu itu ya, bahwa ternyata kelas menengah itu penentu perubahan, dan mereka adalah bukan kelompok yang ngehe. Artinya agenda-agenda perubahan dan problem yang ada di Republik ini membutuhkan kelas menengah yang tidak ngehe. Ya. Salam perubahan.